perkenalkan nama saya Eunika Claudia Jo dengan NIM 230106006. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat periodik unsur. Yang pertama, sifat-sifat dari periodik unsur adalah jari-jari atom. Nah, jari-jari atom adalah jarak antara inti atom sampai dengan elektron di kulit terluar. Nah, di sini kita bisa melihat pada gambar yang saya tampilkan bahwa pada periode dari kiri ke kanan itu semakin kecil, sedangkan untuk golongan itu dari atas ke bawah itu semakin besar. Nah, kita bisa melihatnya pada gambar ini. Contohnya di periode pertama itu ada litium, ada Be, karbon, nitrogen, oksigen, dan fluor itu semakin ke kanan itu semakin kecil. Sedangkan pada golongan itu, contohnya golongan 1A, ada litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium itu makin ke bawah itu jari-jari atomnya semakin besar. Contohnya itu ada litium dengan jari-jari atomnya itu 1,52, natrium itu 1,80, kalium itu 1,231, rubidium itu 2,44, dan cesium itu 2,02. Jadi sifat-sifat periodik unsur untuk jari-jari atom itu semakin ke kiri itu semakin besar dan semakin ke bawah itu semakin besar. Nah, jadi dalam satu golongan itu jari-jari atom semakin ke bawah cenderung semakin besar, dan dalam satu periode itu semakin ke kanan jari-jari atom itu semakin mengecil. Nah, dalam satu golongan itu dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar karena jumlah kulit atom yang semakin bertambah. Sedangkan dalam satu periode itu unsur memiliki jumlah kulit yang sama, sedangkan jumlah elektron pada kulit dan proton pada inti itu akan bertambah. Nah, hal ini menyebabkan tarik-menarik antara elektron dan proton semakin besar sehingga jari-jari atom semakin mengecil. Kita bisa melihatnya pada gambar yang saya sudah tampilkan. Kita akan membahas sifat yang kedua, yaitu energi ionisasi. Nah, energi ionisasi ini adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron keluar dari suatu atom atau ion dalam fase gas. Nah, kita bisa melihatnya pada gambar yang sudah saya tampilkan bahwa pada energi ionisasi itu semakin ke bawah itu energi ionisasinya itu semakin mengecil, sedangkan semakin ke kanan energi ionisasinya itu semakin besar. Unsur-unsur yang segolongan energi ionisasinya makin ke bawah itu makin kecil karena elektron terluarnya makin jauh dari inti, sehingga elektron terluar makin mudah dilepaskan. Nah, untuk unsur yang seperiode itu energi ionisasinya pada umumnya makin ke kanan itu semakin besar karena gaya tarik menarik itu inti itu makin kuat. Dalam satu periode semakin banyak elektron dan proton, maka gaya tarik menarik elektron terluar akan semakin besar. Nah, elektron semakin sukar untuk terlepas sehingga energi ionisasinya semakin atau elektronnya semakin besar. Kita akan membahas sifat yang kedua, yaitu afinitas elektron. Nah, afinitas elektron adalah besarnya energi yang diperlukan ketika mengikat satu elektron dari bentuk atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion dengan muatan. Nah, unsur yang mempunyai afinitas elektron bertanda negatif mempunyai kecenderungan lebih besar menyerap elektron pada unsur afinitas elektronnya. Nah, bertanda positif, makin negatif nilai afinitas elektron berarti makin besar kecenderungan untuk menyerap elektron. Nah, anak-anak bisa memperhatikannya dalam gambar berikut ini. Pada periode 1 itu energi afinitasnya itu negatif 73. Sedangkan pada periode pertama itu kita bisa melihat bahwa litium itu negatif 60, berlium itu positif 204, boron itu negatif 27, karbon itu negatif 122, dan nitrogen itu 0. Sedangkan dalam periode itu semakin ke bawah itu semakin besar. Contohnya itu negatif 73, negatif 60, dan seterusnya. Gambar yang ditampilkan sebelumnya, dalam satu periode itu dari kiri ke kanan afinitas elektronnya semakin besar karena jari-jari semakin kecil dan gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar, dan atom semakin mudah untuk menarik elektron dari luar. Sedangkan pada golongan dari atas ke bawah afinitas elektronnya semakin kecil. Nah, jari-jari atom itu makin besar sehingga gaya tarik inti terhadap elektron makin kecil dan atom semakin sukar menarik elektron terluar. Kita akan membahas tentang elektronegatifan. Nah, elektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke dalam ikatannya ketika atom-atom tersebut membentuk ikatan. Nah, kita lihat pada periode
Pertama itu kita bisa lihat litium itu elektronegatifnya itu 1,0, sedangkan berilium itu 1,5, boron itu 2,0, dan dia semakin ke kanan itu semakin besar. Sedangkan elektronegatifan pada golongan semakin ke bawah itu semakin kecil. Contohnya pada golongan pertama ada hidrogen dengan elektronegatifannya 2,1, litium 1,0, natrium 0,9, kalium 0,8, rubidium 0,8, cesium 0,7. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat logam. Nah, dalam sistem periodik unsur, semakin ke bawah semakin bertambah dan semakin ke kanan semakin berkurang. Nah, unsur-unsur yang berada pada batas antara logam dan bukan logam itu menunjukkan sifat ganda. Misalnya, berilium dan aluminium itu adalah logam yang memiliki beberapa sifat bukan logam. Satu ini disebut dengan unsur amfoter. Sedangkan boron dan silikon adalah unsur yang bukan logam yang memiliki beberapa sifat logam yang disebut dengan metaloid atau semi logam. Baik, hanya ini saja penjelasan saya tentang sifat-sifat periodik unsur. Semoga membantu. Bye bye.